Mampirlah dengar doaku, Yesus penyembuh. Orang lain kau ambil, jaga jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, jaga jalan terus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penyembuh. Orang lain kau ambil, jaga jalanmu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Orang lain kau ambil, jaga jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, jaga jalan terus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan sembah kami bagimu. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Kau yang layak disembah. Kau yang layak kami puja. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak
jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah penuhi kami. Datanglah kerajaan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ketika kami memandang wajah-Mu, kami melihat pertolongan kami datang daripada-Mu. Ketika kami memandang wajah-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami merasa damai, kami merasa sukacita. Kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, penuhilah kami, jamalah kami dengan urapan kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu melimpah atas kami. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami, sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Engkau yang layak untuk kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Kami akan membaca renungan firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati kami, jamalah hati kami, penuhilah hati kami, agar setiap firman-Mu yang kami terima, yang kami baca, yang kami renungkan, boleh tertanam dalam hati kami, agar kami teguh berdiri atas dasar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini kita ambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Bagaimana di sini diberikan judul atau perikop yaitu tentang hal berdoa. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dan saudara boleh menyimak dan mendengarkan dengan baik. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita diingatkan kembali melalui doa bahwa bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui Injil Matius pasal 6 ini, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, bagaimana diajarkan untuk kita berdoa, memiliki sikap doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar kita tahu menyanyikan satu pujian, tetapi ada satu kerinduan daripada Yesus. Dikatakan di sini, ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada satu sikap untuk kita berdoa, sikap yang baik yang diinginkan oleh Allah, bukan untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita fasih berbicara, kita cakap berdoa, atau mungkin kalimat atau kata-kata yang indah. Bukan, saudara. Tapi yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana sikap hati kita, sikap hati yang tulus, yang murni untuk kita berdoa. Sehingga dikatakan di sini ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu untuk ketika kita bertemu, kita berjumpa dengan Dia, yaitu kita menempatkan diri, mengambil saat teduh yang memang benar-benar tidak diganggu oleh orang lain mungkin, atau suara bising, atau suasana yang tidak nyaman untuk buat kita berdoa. Di sini dikatakan bahwa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi bukan satu konsep doa yang dilihat oleh Allah, yaitu bagaimana indahnya satu kata-kata atau suatu kalimat, tetapi satu sikap doa yang sungguh-sungguh kita naikkan di hadapan Allah, karena memang kita mengenal Dia, kita menyebut Dia, kita memanggil Dia Bapa. Karena itu adalah satu bentuk sikap hati kita yang kita rindu untuk kita berjumpa dengan Dia dalam suatu doa kita. Dikatakan ayatnya yang ke-7 ini bahwa janganlah kita mau berdoa seperti orang bertele-tele atau asal-asal berdoa. Karena doa itu kita tidak sedang berbicara kepada manusia, tetapi kita berbicara kepada Allah. Jadi milikilah salah satu sikap doa yang hormat, yang menghargai kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini supaya doamu itu dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Kita simak baik di sini ayat yang ke-9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada satu bentuk pengagungan kita kepada Bapa.
kepada Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, sebab Dia yang bertahta di dalam kemuliaannya, yang harus kita sembah, yang harus kita sanjung, yang harus kita permuliakan, yang harus kita agungkan. Dia layak untuk terima setiap pujian kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dikatakan di sini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Poin yang kedua, ketika kita berdoa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun baik di dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau dalam pekerjaan saudara, ataupun dalam usaha, atau dalam apapun itu, Allah mau supaya kerajaannya itu datang, hadir memenuhi kehidupan saudara. Kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makan minum, soal lahiriah, hal-hal jasmani, tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera Tuhan, tentang sukacita Tuhan yang Tuhan akan berikan hadir dalam kehidupan saudara. Walaupun mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan yang saudara hadapi, itu tidak akan mengintimidasi saudara, karena ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan berikan menjadi bagian milik kita. Ayatnya yang ke-11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baru masuk kepada poin yang ketiga, yaitu satu permohonan berkat daripada Tuhan. Dikatakan di sini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mintalah apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan untuk memuaskan keinginan kita, tapi mintalah apa yang menjadi kebutuhan kita agar dicukupkan oleh Tuhan, agar diberikan oleh Tuhan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Bahkan dikatakan di sini secukupnya, seperlu yang kita butuhkan. Saudara butuh apa saat ini? Berdoa dan mintalah kepada Tuhan. Poin yang ketiga ini dikatakan bahwa kita berdoa, kita minta kepada Bapa di surga, maka Dia akan memberikannya bagi kita. Yang keempat, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Meminta, memohon pengampunan kepada Tuhan atas setiap pelanggaran, atas setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Sebab disitulah inti atau kuncinya supaya kita pun juga diampuni. Jangan pernah menaruh dendam, jangan pernah menaruh benci kepada siapapun juga, tapi berikanlah pengampunan. Maka ketika engkau datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan melihat ketulusan hatimu, kesungguh-sungguhan hatimu, maka setiap doamu pasti didengarkan oleh Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini poin yang berikutnya dikatakan di sini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi berdoalah kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari setiap pencobaan. Kuasa kegelapan itu melihat momen waktu yang tepat untuk mengintimidasi kehidupan kita, untuk kita merasa takut, khawatir, dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat, di dalam doa ini kita diajarkan untuk supaya kita memohon, meminta kepada Tuhan untuk dijauhkan dari segala bentuk pencobaan. Saudara ingat ketika Tuhan mengizinkan Ayub diuji, dicobai oleh kuasa kegelapan, Ayub kehilangan semuanya. Tapi iman Ayub tetap kuat, tetap kokoh. Tapi saya mau katakan di sini, iman Ayub berbeda dengan iman saya dan saudara. Berdoalah kepada Tuhan supaya setiap pergumulan saudara seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kemampuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada kesempatan malam hari ini, yaitu melalui doa atau renungan malam ini, bahwa mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara, meminta segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan meminta pengampunan dosa daripada Tuhan, dan meminta kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari setiap pencobaan, dari setiap masalah, bahkan apapun yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang mendengarkan setiap doa kita, Dia yang selalu melihat dari tempat yang maha tinggi, Dia akan memberikan jawaban dalam setiap doa kita,
indah dan tepat pada waktunya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikanlah waktu saudara untuk saudara berdoa kepada Tuhan setiap waktu, setiap menit, kapanpun ketika Tuhan memanggil saudara untuk datang di kakinya. Sempatkanlah waktu saudara untuk saudara datang dan merendahkan diri, berdoa dan menyembah Dia dan memuliakan namanya. Saya percaya saudara akan mengalami, saudara akan merasakan hadirat Tuhan, saudara akan merasakan kerajaan Allah itu turun dan hadir dalam kehidupan saudara. Baik saudara, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan yang singkat ini. Semoga memberkati kita. Berdoalah kepada Tuhan, agungkan Dia, hadirkan kerajaannya, mintalah apa yang saudara butuhkan di hadapan Tuhan. Kemudian ampunilah orang lain, kemudian berdoa, mintalah agar dijauhkan dari segala pencobaan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih pada renungan kami saat malam hari ini. Kami rindu, kami diteguhkan, kami dikuatkan di dalam Engkau, bahwa kami semakin hari untuk kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan, melalui pujian, melalui doa, melalui firman-Mu, kami semakin hari teguh di dalam iman kami kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Tak lupa kami berdoa, berkati semua penonton di luar sana, berkati mereka yang ada saat ini dalam pergumulan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan anak-anak, ataupun suami, istri, orang tua, bahkan juga ya Tuhan kami berdoa, jika ada yang sakit, Engkau akan jamah beri kesembuhan dan kelepasan daripada Tuhan. Sebab mujizat Tuhan selalu terjadi atas hidup kami. Dan ketika kami berdoa, kami percaya bahwa doa kami dijawab oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, mulai menjadi doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui channel ini saya rindu untuk kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari ambil saat penuh saudara dengan Tuhan, ambil waktu saudara yang menyembah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah melalui channel ini nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa like bagi saudara yang belum subscribe, silakan di subscribe, silakan di komentar, silakan tulis pergumulan saudara di kolom komentar agar kita dapat bersama-sama berdoa untuk supaya kita sama-sama dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa untuk renungan pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati.